warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good afternoon. How are you today? I am Jin. Okay. Thank you so much for your presence today. I hope everyone is in good health. Okay, before learning begin, we can attend it first. Kita cek kehadirannya. First, raise your hand and then say the name and say present. Bilang present, okay? Vika Rizkia, Siti Rahma Amelia, Ica. Okay, good. Before learning, begin let's pray first. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Today we will learn about simple present tense. Kita akan belajar tentang simple present tense. I have never heard of or know about simple present tense. Apakah ada yang tahu tentang simple present tense? Tidak. Okay. I will explain about simple present tense. Listen me. Simple present tense is a tenses that are used to express habits that are fact or events that occur frequently. Jadi, simple present tense adalah suatu tenses yang menyatakan kebiasaan, kebenaran atau fakta atau kejadian yang sedang terjadi saat ini. Jadi, kalian sekarang sedang belajar di sini termasuk kalimat ke dalam kalimat bisa keterangan waktu atau signal yang digunakan dalam simple present tense itu ada 7. Yang pertama always, selalu, often, kemudian usually, every day, every week, every month, all the time. Itu keterangan waktu yang digunakan nanti dalam pola kalimatnya. Nah, sekarang bentuk kalimat dalam simple present tense itu ada 2. Yang pertama bentuk kalimat verbal dan yang kedua bentuk kalimat nominal. Dalam bentuk kalimat verbal yaitu menggunakan kata kerja. Kata kerja terdapat 2 bagian. Ada regular verb dan irregular verb. Kenapa sih ada regular verb dan irregular verb? Perbedaannya, regular verb itu kata kerja yang beraturan. Kemudian irregular verb kata kerja yang tidak beraturan. Contohnya accept, dari kata accept, accepted. Kemudian contoh irregular verb go, when, go. Saya beri contoh dari irregular verb dan regular verb. Ini yang regular. Artinya menerima. Jadi ada penambahan ed. Kalau di irregular tidak. Go artinya pergi. Yang bedakannya ini. Irregular ada ini, kalau di irregular tidak ada. Jadi kata go tidak bisa menjadi going.
Tidak. Bisa dimengerti contohnya? Untuk bentuk kalimat verbal terdapat 3, yaitu kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Nah, bentuk kalimatnya atau rumusnya seperti ini. Ini untuk subjek are you day. Nah, rumusnya subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Di dalam Indonesia juga sama ya, ada subjek, predikat, objek. Di Inggris juga sama. Kemudian yang ini subjek ditambah verb 1 ditambah s atau is ditambah objek. Ini untuk subjek she, he, it. It itu untuk nama kata benda, nama sifat, nama seseorang menggunakan it. Nanti saya beri contoh di akhir. Kemudian untuk kalimat negatif rumusnya subjek ditambah do ditambah not ditambah verb 1. Dan kedua subjek ditambah das ditambah not ditambah verb 1. Untuk kalimat interrogatif atau pertanyaan jadi dibalik. Kan kalau positif dan negatif subjeknya di depan, kalau pertanyaan do sama dasnya di depan. Jadi subjek setelah kata do dan das. Ditambah verb 1, kemudian tanda tanya. Yang das menggunakan das ditambah subjek ditambah verb 1 itu untuk rumus bentuk kalimat verbal. Contohnya, misalkan menggunakan I, you, we, they. Kita pilih subjek yang I eat an apple. Nah, ini kan menggunakan subjek yang ini ya, menggunakan rumus yang ini. Nah, yang ini rumusnya. Tidak ada penambahan s atau is kan? Kalau misalkan kita pakai subjek she, ada penambahannya tidak? Dalam it. Lihat ke rumus. Menggunakan tidak? Ini untuk subjek. Yang ini untuk subjek she, he, it. Ini subjeknya she. Jadi menggunakannya s atau is? S. Oke. Nah, jadi bisa dibedakan ya. Kalau menggunakan subjek I tidak ada penambahan s atau is. Kalau menggunakan subjek I ada penambahan s atau is. Untuk kalimat negatif dan interrogatifnya bisa kalian masukkan ke dalam rumus. Contoh saja ya. Kalau misalkan kalimat ini dimasukin negatif, jadi sebelum kata it ada penambahan do. Nah, kalau misalkan si menggunakan das. Kalau interrogatifnya balik he, do, I eat an apple. Do I eat an apple? Apakah saya memakan apel? Jadi kalimat tanya begini. Das juga sama, jadi does he eat an apple? Jadi harus dilihat subjeknya. Jika subjeknya I, you, we, they menggunakan do, kalau she, he, it menggunakan does. Sekarang ke bentuk kalimat kedua, yaitu bentuk kalimat nominal.
Bentuk kalimat nominal ini sama, ada kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Kenapa disebut kalimat nominal? Ini disebut kalimat verbal. Ini kalimat verbal menggunakan kata kerja, kalau nominal tidak menggunakan kata kerja. Nah, apa saja yang digunakan dalam kalimat nominal? Dalam kalimat nominal yang digunakan ini, adjektif, noun, adverb. Adjektif itu biasa kata sifat, kata benda, kata bilangan, digunakannya di bentuk kalimat nominal. Rumusnya subjek, to be, adjektif atau noun atau adverb. Jadi subjeknya tadi ada apa saja? I, you, we, they, she, he, it. Itu subjek ya. Ingat-ingat. Nanti saya kasih contoh. Mau sekarang contohnya apa nanti? Sekarang. Subjeknya mau apa? I, apa nama seseorang? Nama seseorang. Nama seseorang. Misalkan Ika is bus driver. Ika supir bus, seorang supir bus. To-be-nya yang mana? Ini kan Pika subjek ya, sebagai subjek. Kalau ini sebagai apa? Tuh pinter Cika Ica. To be atau biasa disebut auxiliary verb. Nah, yang ini termasuk ke dalam adjektif atau adverb. Nah, kalau dimasukkan ke dalam kalimat negatif, jadi seperti apa? Subjeknya apa? Pika. To be-nya is. Ditambah apa setelah to be? Not. Kemudian driver. Ini subjek. To be. Not. Kalau ke dalam bentuk interrogatif, pertanyaan, apa dulu? To be. To be-nya mana? Sebentar. Kemudian kita ya, good. Kemudian yang ini masukkan. Is Pika a bus driver? Apakah no? To be itu ada 3 macam. To be, am, is, are. Am digunakan untuk subjek apa? I, apa you, apa we? Am digunakan untuk I. Is digunakan untuk subjek she, he, dan it. Kalau are yang belum ada, ini kan udah. Berarti yang belum yang mana? Ini? You, we, they. Berarti yang pakai are, you, we, they. Paham? Mungkin itu penjelasan dari
saya tentang simple present tense. Sebelum mereview tentang materi simple present, saya akan memberikan sedikit ice breaking biar tidak jenuh. Nah, ice breakingnya itu melatih konsentrasi kalian. Jadi begini, kalau saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali, siang 2, sore 3, malam, siap? Pagi, siang, sore, malam. Konsentrasi ya dari percobaan. Pagi, pagi, kompak ya. 1, 2, 3, sore, siang, pagi, sore, malam. 1 kali lagi ya. Siang, pagi, sore, malam, pagi, 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 sore, sore, pagi, pagi, sore, sore, malam. Good. Karena hari sudah sore, kita ibu akan kasih kalian pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu terbagi menjadi berapa bagian bentuk kalimat simple present tense. Yakin? Simple present tense bentuk kalimatnya. Yang tadi ada rumus, subjek, kemudian predikat. Yang judul besarnya bukan rumusnya. Ada berapa? Angkat tangan. Ya, Ica. Apa saja? Pinter, good. Oke, ibu akan kasih sesuatu. Ini, tunjuk. Coba, Pak. Selamat ya, silakan duduk lagi. Yang kedua, subjek I menggunakan to be apa? Angkat tangan. Ya, Tika. I am pinter. Oke, maju ke depan. Nah, Amel jangan sedih ya. Ada pertanyaan satu lagi. Bentuk kata kerja terbagi menjadi 2. Ada apa saja? Kata kerja ada yang beraturan dan tidak beraturan. Berarti ada berapa? Yang tadi ada berapa? Ini. Dua. Apa saja? Dan? Good. Makasih ya. Nah, berikan applause untuk kalian semua. Tepuk tangan. Oke. Karena permainan sudah, hari juga sudah sore. Saya di sini akan sedikit mereview tentang materi simple present tense. Jadi simple present tense adalah suatu tenses atau pola kalimat yang menyatakan kebiasaan, kebenaran atau fakta atau kejadian yang sering terjadi. Kemudian time signal yang digunakan itu ada usually, everyday, always, often, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk kalimatnya akan terbagi 2, ada verbal dan nominal. Untuk bentuk kalimat verbal, bukan subjeknya. Dalam kalimat afirmatif terdapat 2 rumus karena ada perbedaan sedikit.
Untuk Ayu Widai menggunakan rumus subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Untuk subjek si, he, it menggunakan subjek ditambah verb 1 ditambah s atau is ditambah objek. Kemudian untuk kalimat negatif, subjek ditambah do ditambah not ditambah verb 1. Untuk subjek si, he, it menggunakan subjek plus das plus not verb plus verb 1. Dan untuk kalimat tanya menggunakan do ditambah subjek ditambah verb 1. Kemudian das ditambah subjek ditambah verb 1. Dan untuk kalimat nominal menggunakan rumus subjek ditambah to be ditambah kata adjektif atau noun atau adverb. Untuk kalimat negatifnya subjek ditambah to be ditambah not ditambah adjektif atau noun atau adverb. Dan terakhir kalimat interrogatif to be ditambah subjek ditambah adjektif atau noun atau adverb. Nah, sebelum pembelajaran kita akhiri, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, thanks for your attention. See you next time. Keep healthy and stay at home. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.